Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, Terus kalau tentang teknik evaluasi, gimana? evaluasi itu jangan terjebak dengan skor. Prinsip yang harus dipegang, satu, pendidikan kita itu sekarang basisnya adalah PAK, bukan PAN. PAK, penilaian atas dasar kriteria. Artinya 35 siswa boleh nggak dapat 100 semua? Boleh. Tapi guru kadang jahat. Satu kursi jitok, liane enggak. Ya kan? Dulu berbasis norma. PAN. Berbasis norma. Norma itu nek melok lomba wong 10, ya kudu ono sing dimenangno nomor 1. Nek wis 1, ya kudu nomor 2, enggak iso nomor 1 karena 1 wis ono. Makanya dulu namanya ranking. Jadi di kelas itu ada sistem ranking. Nah sekarang nggak ada sistem ranking. Karena PAK berdasarkan kriteria. Paham ya? 100 itu milik siapa? Murid. Tapi ada nggak guru beri 100? Nah itu salah. 100 itu milik murid, ya kasih 100. A itu milik mahasiswa, ya saya beri A ke mahasiswa. Ya memang haknya dia. Paham ya? Dan kira-kira ada dampak nggak anak dapat 100 dengan 70? Ada. Karena penilaian mengandung pendidikan, dampak. Lah kalau memang mengandung dampak, mengapa nggak anak semua dipercayakan diri semua dengan nilai yang bagus-bagus? Lalu baru dituntut sesuai kemampuan itu. Gitu. Nah cara menilai, umpama, sampean dari belakang ke sini coba Pak. Ya jalan. Ya. Jalan sini Pak, jalan. Ya, silakan duduk. Duduk. Nilainya berapa? 78, 80, 90, 78, 80, 85, 95, 85, 91, 80. Pertanyaannya, yang jalan satu, kok nilainya beda-beda? Ya kan? Nah, artinya prinsip penilaian pertama harus berdasarkan kriteria. Mengapa dia 90, 87, 78, 82? Karena nggak ada kriteria. Jadi menilai itu harus ada kriteria. Oke. Lalu saya akan tanya, jalannya dia tadi bagus nggak? Enggak. Nah, gunakan prinsip kedua. Kalau kita menyatakan bagus dan tidak, gunakan prinsip kedua. Prinsip pertama harus ada kriteria. Prinsip kedua, gunakan harus ada pembanding. Kita tidak bisa mengatakan jalan dia baik karena nggak ada pembanding. Ya kan? Jadi menilai itu harus ada pembanding. Mengapa dia 100, mengapa dia 98, mengapa ada yang dibandingkan. Prinsip kedua, harus ada pembanding. Kita tidak bisa ngomong jalannya bagus, saya juga tidak bisa, karena nggak ada pembanding. Itu prinsip kedua. Nah, kalau bandingkan, harus setara. Laki-laki, laki-laki. Tingginya harus sama. Itu harus setara. Tidak bisa kita bandingkan yang tidak setara. Contoh, Krisdayanti bandingno ambek Omas. Nggak bisa, ya pasti jauh. Bandingkan itu harus imbang. Makanya sekarang ini logika anak itu kan dimainkan di luar.
Bagus mana Al-Quran dengan Pancasila? Al-Quran itu nggak bisa dibandingkan karena beda. Nggak sebanding gitu. Anak diajar itu nggak boleh bandingkan, itu harus sebanding. Pancasila itu dasar negara, ya bandingkan dengan dasar negaranya Malaysia. Al-Quran bandingkan dengan iya. Itulah yang namanya kesetaraan, kesamaan. Paham ya? Nah, lalu yang ketiga prinsipnya, sama-sama Krisdayanti dengan satunya yang cantik siapalah terserah. Asanti, sama-sama cantik, sama-sama 100. Tapi pasti ada pembeda. Nah, pembeda itu harus ditemukan. Pembedanya apa? Jadi 100-nya dia karena mancung, 100-nya dia karena kulitnya lembut, 100-nya dia ini. Paham ya? Jadi anak dapat 100, orang 10, itu bukan berarti sama, tapi 100-nya ini karena ini, 100-nya ini karena ini, 100-nya ini karena ini. Sehingga penilaian kita itu ada dasar dan mulia. Lalu anak tidak mungkinlah nilainya 50, wong kesini normal kan gitu. Jadi nilainya ya jangan jahat, karena nilai itu kan akan berdampak. Halo? Nah yang keempat, menilainya harus ketiga, jangan pertama. Contoh, maksudnya apa Pak? Maksudnya, ayo semua nulis puisi, nulis, saya nilai, nggak boleh. Harus diulang kedua, harus ketiga. Nah yang ketiga inilah yang dinilai. Karena belajar itu kan pasti proses. Jadi nggak boleh dikasih matematika langsung dinilai A, enggak. Kasih, diulang lagi. Ini diulang lagi ketiga soal yang sama tapi beda, baru yang terakhir dinilai. Begitu cara mengambil nilai. Kan belajar itu proses. Melihat dari sini berarti apa itu Pak? Teknik penilaiannya dihindari yang berupa soal. Bisa berupa soal, tapi soal juga diulangi, soal yang ketiga kali. Jadi 10 soal, selesai, dihitung. Nanti kasih soal lagi, dia kasih soal, yang ketiga baru dipakai penilaian. Ya podo karo kita naik sepeda lah Pak. Pertama kali belajar nilai kita pasti petang bolong tiba. Ketika itu jadikan nilai, beda. Wong aku iso numpak sepeda kok nilaiku petang bolo. Karena ngambil nilainya pas pertama. Paham ya? Nah itulah dunia merdeka belajar. Cara menilainya seperti itu. Tetapi bukan ngawur. Jadi Bapak Ibu harus punya buku kecil namanya buku anekdot. Punya alasan mengapa dia 100, 100-nya apa. Ini 100, 100-nya apa. Jadi kita punya dasar. Halo? Dan yang kelima, menilainya harus sesuai kondisi anak. Jadi jangan sampai matematikanya anak dinilai seperti matematika yang kita. Kemampuan anak ya kemampuan anak. Itu yang namanya anak adalah anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak itu ya anak, bukan orang dewasa dalam bentuk kecil. Jadi ukuran nilainya jangan ukuran orang dewasa. 100-nya anak beda dengan 100-nya iya. 100-nya jenengan nulis sampai 100-ku nulis beda. Iya kan? Paham ya? Ini tambahan evaluasi. Lah ya itu. Saya pikir itu ya. Luar biasa, tepuk tangan. Itulah ilmu evaluasi dan asik kok mengerti. Tapi rata-rata guru di Indonesia saya bisa menebak baru 60% yang nilainya benar. Yang 40% nilainya ngawur karena memang nggak ngerti ilmu penilaian. Si penting ujian ono ongko dihitung lebokno. Oh, belum tentu. Ini ujian keberapa? Pertama Pak, ya nggak bisa, belum ngukur. Paham ya? Ya orang ngukur. Contohnya arek ndelok mantu. Anaknya nggawa calone.
Api belum tentu, ulangi 3 kali baru api. Nggak iso seketika langsung api. Gitu. Iya. Saya pikir itu ya. Luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Audio Jungle. Audio Jungle.